Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Azam, NIM 18 2014 032. Baiklah, saya di sini akan memaparkan hasil analisis saya terhadap posisi perbankan di masa pandemi ini. Baiklah, yang pertama itu pendahuluan. Pada saat ini, mulai tahun 2020, pandemi COVID-19 menjadi faktor utama atau tantangan utama bagi perekonomian global, terkhususnya juga di Indonesia. Pandemi COVID-19 ini bisa menjadi permasalahan bagi perbankan karena menghasilkan permasalahan di sektor real atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini bisa terjadi karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Terus yang kedua itu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, sektor perbankan merupakan sektor yang punya bobot besar di IHSG. Pandemi COVID-19 disebut masih menjadi faktor utama dari tekanan yang dialami indeks harga saham gabungan atau IHSG. Hal ini dikarenakan angka peningkatan kasus positif corona di tanah air di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial yang memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Akhirnya juga membuat Indonesia termasuk jurang resesi. Terus yang ketiga itu pembahasan. Bank yang memiliki aset terbesar di tanah air dan baru saja merilis kinerjanya pada Rabu 11 November kemarin, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, sampai September 2020 atau per kuartal 3 2020, total aset BRI ini mencapai 1.447,85 triliun atau naik 10,9% secara tahunan. Kita lihat dari sesi kreditnya. Kredit pada kuartal 1 yaitu sejumlah 930,73. Terus pada kuartal kedua berjumlah 922,73 yang akhirnya pada kuartal kedua ini menurun. Terus pada kuartal ketiga berjumlah 935,35 yang artinya pada kuartal ini kembali naik, bahkan melebihi pada kuartal 1. Kita lanjut pada DPK yang dikumpulkan oleh bank. Angkanya juga terus mengalami pertambahan, yaitu DPK pada kuartal 1 itu sejumlah total 1.028,99. Terus pada kuartal ketiga yaitu sejumlah total 1.072,5. Terus pada kuartal ketiga yaitu sejumlah 1.131,39. Akhirnya setiap kuartal itu meningkat. Terus yang terakhir itu penutup. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat yang akan jasa perbankan yang semakin beragam dan canggih. Dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pembangunan jasa perbankan. Terus memperkuat bauran kebijakan, koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk mempertahankan kestabilan ekonomi, mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat reformasi struktural. Selain itu, agar sektor perbankan tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus
melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentukan saat ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.